Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aula koleksi buku misterius. Rak buku terhuyung-huyung di dalam ruangan yang terang benderang. Ada berbagai macam buku kuno yang ditempatkan di rak buku, memberikan suasana ilmiah yang luar biasa. Saat ini, ada 3 orang yang berdiri di tengah ruangan ini. Di belakang meja, yang ada di depan mereka, adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang perlahan membalik-balik dokumen di tangannya. Seluruh ruangan berada dalam suasana sunyi. 3 orang yang berdiri di ruangan itu adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, mereka sebenarnya adalah Baishan, Wu Hao, dan Hu Jia, yang telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai mereka terluka parah. Pada saat ini, Baishan dan Wu Hao menunduk. Wajah mereka mungkin masih sedikit pucat tetapi corak mereka jauh lebih baik dibandingkan hari kompetisi. Di sisi lain, mata Hu Jia terbuka lebar saat dia melihat pria tua itu membalik-balik buku. Beberapa saat kemudian, dia menjulurkan lidahnya, tampak sedih. Setelah suasana sunyi berlanjut selama hampir 10 menit, wakil kepala sekolah, Hugan, akhirnya mengalihkan pandangannya dari bukunya. Dia berkata dengan lemah, "Jangan mengandalkan saya untuk membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Ini adalah sesuatu yang telah Anda lakukan pada diri Anda sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat langsung pergi dan memukul Xiao Yan untuk melampiaskan amarah Anda. Namun, saya tidak akan mempermasalahkan siapa yang mampu mengalahkan siapa. Akademi Jianan tidak melarang perkelahian semacam itu. Selama Anda mau, Anda bisa melakukannya kapan saja. HMPH, bukannya aku mengharapkanmu melakukan apapun. Saya dikalahkan dengan cara itu hari itu karena saya tertangkap basah. Saya tidak menggunakan kartu truf saya. Jika tidak, kami tidak tahu siapa sebenarnya yang menang atau kalah." Hu Jia mendengus sambil melanjutkan, "Saya hanya marah karena orang ini sebenarnya tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada seorang wanita. Setidaknya, saya juga perempuan. Tidak bisakah dia menjadi sedikit lebih lembut saat menyerang? Saya tidak memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal seperti mereka berdua." Hugan tidak bisa menahan tawa saat mendengar gumaman Hu Jia. Dia menjawab tanpa daya, "Pada saat itu, siapa yang peduli tentang menunjukkan kelembutan kepada seorang wanita? Kalian bertiga bergandengan tangan untuk menyerangnya sendirian. Jika Xiao Yan masih menahan, maka itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Tentu saja, tindakan terakhirnya itu juga membuatku sangat terkejut. Anak itu benar-benar orang yang kejam. Kalian bertiga seharusnya tidak menjadi musuh dengannya karena masalah ini. Orang muda harus lebih berpikiran terbuka. Tidak ada gunanya menjadi musuh karena hal-hal kecil seperti itu. Potensi masa depan Xiao Yan sangat menakutkan. Ingat, 1 teman lagi lebih baik daripada 1 musuh lagi. Terlebih lagi, musuh ini telah mencapai tahap yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan." Hugan menatap ketiga orang di depannya dan berbicara kepada mereka dengan sungguh-sungguh. "HMPH, perempuanlah yang benar-benar bisa menyimpan dendam. Saya ingat tendangan itu. Dia lebih baik tidak memberi saya kesempatan." Hu Jia meringkuk bibirnya dan berkata. Hugan tertawa saat mendengar Hu Jia mengatakannya seperti ini. Dengan pemahamannya tentang yang pertama, dia secara alami mengerti bahwa kapanpun saat seperti ini, dia benar-benar tidak akan lagi menyimpan dendam. Namun, jelas bahwa tendangan Xiao Yan memang menyebabkan beberapa kebencian tetap ada di hati Hu Jia. Dia mungkin tidak menjadi musuh dengannya di masa depan, tapi sepertinya dia tidak akan menunjukkan ekspresi ramah kepada pihak lain. Saya tidak akan memandangnya sebagai musuh,
Tapi saya akan memandangnya sebagai lawan yang harus saya kalahkan. Wu Hao menanggapi dengan tenang. Hu Gan mengangguk sedikit. Wu Hao ini memang orang yang tergila-gila pada pertempuran. Namun, itu juga karena dia adalah orang yang dia bisa berjalan lebih jauh di jalan orang yang kuat. Tidak heran kepala sekolah sangat optimis tentang dia. Kami hanya berdebat untuk bertukar poin. Sangatlah normal untuk terluka. Mengapa kita menyimpan dendam? Bai Shan memberikan jawabannya. Seseorang tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan di wajahnya yang penuh dengan senyuman. Namun, sikap Bai Shan yang tersenyum inilah yang menyebabkan alis Hu Gan sedikit merajut tanpa meninggalkan bekas. Sebagai wakil kepala sekolah dari Akademi Jianan dan dengan kelihayannya hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak dapat mendengar apakah kata-kata Bai Shan ini munafik atau benar? Hu Gan menatap jauh ke dalam Bai Shan yang tersenyum, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Dia dengan jelas mengerti bahwa yang terakhir sangat menikmati dicari oleh orang lain selama tahun-tahun ini. Sekarang Xiao Yan telah memukulinya sampai apa yang dia nikmati hancur, hatinya pasti akan sangat tidak mau membiarkan masa lalu berlalu. Namun, dia berharap orang ini tidak akan melakukan hal bodoh. Hu Gan tidak berpikir bahwa pemuda yang berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang seluruh sekte dalam kekaisaran Jia Ma, akan menjadi orang biasa. Berderak. Suara jelas dari pintu kamar yang dibuka tiba-tiba terdengar pelan. Sebuah suara dikirim ke dalam ruangan, wakil kepala sekolah, Xiao Yan dan Sun Er telah tiba. Biarkan mereka masuk. Hu Gan menutup buku di tangannya dan tersenyum saat berbicara. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Bai Shan dan dua lainnya dan berkata, saat kalian semua memasuki akademi dalam di masa depan, kalian mungkin harus berjuang dan berjuang bersama. Karena itu, jangan merusak hubungan Anda. Jika siswa baru yang masuk akademi dalam setiap tahun tidak membentuk kelompok, nasib mereka tidak terlalu bagus. Selain itu, kekuatan dihormati di dalam akademi dalam. Siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras akan dapat memperoleh kondisi latihan terbaik. Apapun latar belakang yang Anda miliki tidak akan berguna begitu Anda berada di sana. Itu termasuk kekuatan saya. Tatapan Hu Gan menatap tajam ke arah Hu Jia saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Makna di dalamnya dipahami tanpa diucapkan. Mulut Hu Jia bergerak-gerak. Meskipun dia tidak berkomitmen di dalam hatinya, dia masih mengangguk di permukaan. Tidak lama setelah suara Hu Gan terdengar, dua sosok manusia perlahan masuk dari tempat pintu itu berada. Tatapan mereka menyapu sekali ke sekeliling ruangan yang luas sebelum akhirnya berhenti pada Hu Gan yang berada di belakang meja. Keduanya mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk. Kalian berdua akhirnya tiba. Hu Gan tersenyum saat dia melihat mereka berdua. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama di wajah Xiao Yan. Selama 10 hari sejak Xiao Yan tiba di Akademi Jianan, ini adalah pertama kalinya Hu Gan bertukar tatapan begitu dekat dengan siswa top ini, yang reputasinya telah mencapai puncak akademi. Lembut dan lembut. Dua kata tiba-tiba keluar dari hati Hu Gan saat pertama kali mereka saling memandang. Dia bergumam sedikit di mulutnya, hanya untuk tertawa getir. Kedua kata ini, dan keliaran yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertempuran, adalah dua ekstrim yang lengkap. Setelah Hu Gan dengan hati-hati menatap mata gelap, hitam, seperti tinta itu untuk beberapa saat, matanya yang tajam dan tua akhirnya merasakan rasa lekas marah dan kegelisahan yang seperti nyala api yang mengalir di bawah ketenangan. Sikapnya seperti gunung yang tenang yang menyembunyikan gunung berapi. Kapanpun dan dimanapun, gunung berapi yang menakutkan bisa meletus menjadi energi yang menakutkan dan api yang membara yang akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Douqi di tubuhnya tampaknya bersirkulasi dengan lembut tapi samar-samar memancarkan perasaan gelisah, seperti gunung berapi. Sepertinya ini harus terkait dengan api surgawi yang dia kendalikan.
Tatapan Hugan menyapu tubuh Xiaoyan dan benar-benar bisa merasakan sifat Duqi di dalam tubuh orang lain. Keterampilan ini memang layak menjadi wakil kepala sekolah akademi luar Jianan. Karena kalian semua ada di sini, aku tidak akan bertele-tele. Kalian semua harus tahu alasan mengapa saya memanggil kalian semua. Hugan berdiri dari kursinya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah 5 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi ini. Menurut aturan, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki aula koleksi buku untuk mencoba keberuntungan Anda. Saat dia berbicara, Hugan berjalan ke dinding di belakangnya. Tangannya secara acak mengetuknya beberapa kali dan suara gemuruh yang dalam terdengar. Terowongan gelap segera muncul di depan mereka berlima. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya pada mereka berlima dan memimpin dengan memasuki terowongan gelap. Di belakangnya, Hujia, yang wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Wu Hao dan Bai Shan masuk. Hanya setelah mereka masuk, Xiaoyan menarik Sun Er dan dengan hati-hati memasuki terowongan hitam yang gelap ini. Tahun-tahun pelatihan ini telah membentuk karakternya yang berhati-hati. Setelah memasuki terowongan, Xiaoyan menemukan ada mutiara bercahaya besar yang dimasukkan ke dalam dinding. Cahaya redup menyinari terowongan sampai tampak sedikit kabur. Namun, sedikit cahaya ini sudah cukup untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Suasana tenang di dalam terowongan. Hanya ada langkah kaki gemerisik lembut. Xiaoyan menyapu pandangannya ke arah Hugan yang memimpin jalan di depan mereka. Tangan yang dia gunakan untuk memegang Sun Er tumbuh sedikit lebih erat. Sebagai orang baru yang baru saja tiba, tidak bisa dikatakan bahwa dia akrab dengan Akademi Jianan ini. Dia juga memiliki pengetahuan yang sangat dangkal tentang karakter wakil kepala sekolah yang sangat kuat. Setelah merasakan kecemasan Xiaoyan, Sun Er dengan lembut menepuk tangannya, tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosinya berangsur-angsur pulih menjadi tenang, dan langkah kakinya juga menjadi sedikit lebih cepat. Setelah berjalan di dalam terowongan selama hampir setengah jam atau lebih, cahaya terang akhirnya muncul di ujung terowongan. Ketika mereka melihat cahaya ini, langkah kaki beberapa orang di dalam terowongan juga menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung terowongan dan mengambil satu langkah keluar. Cahaya yang menusuk mata tersebar dari cakrawala, menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya biasa menutup mata. Beberapa saat kemudian, mereka perlahan membukanya dan melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Mereka sedikit terkejut. Pada saat ini, pemandangan yang ada di depan Xiaoyan dan yang lainnya jelas merupakan alur lembah tertentu. Tembok gunung yang terjal itu memanjang ke atas secara vertikal. Akhirnya, itu meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Di dalam 3 permukaan tebing, secara kebetulan ada tanah kosong yang sangat luas. Pada saat ini, paviliun kuno yang sangat besar, yang begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, berdiri di sana. Tatapan mereka perlahan menyapu paviliun kuno yang besar dan akhirnya berhenti di papan nama horizontal yang sangat kuno yang ada di paviliun. Di atasnya, 3 kata yang menjadi kabur karena kerusakan waktu tampak samar-samar. Balai koleksi buku. Kata-kata kuno mungkin telah mengalami kehancuran waktu, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya masih merasa terkejut dengan konsepsi artistik pedesaan yang terkandung dalam kata-kata itu. Itu layak menjadi aula koleksi buku misterius dari Akademi Luar Akademi Jianan. Hanya papan nama horizontal ini yang sudah mengungkapkan statusnya. Hugan memimpin mereka berlima saat mereka perlahan berjalan menuju aula koleksi buku. Mereka akan memasuki jarak 20 meter dari aula, ketika Hugan tiba-tiba berhenti. Dia menangkupkan tangannya ke arah aula koleksi buku dan berkata, 5 nama teratas untuk kompetisi kualifikasi tahun ini telah lahir. Menurut aturan,
Saya bawa mereka ke sini. Sesepuh, tolong buka pintunya. Kata-kata Hugen dibawa oleh Douki saat itu bergema tanpa henti di lembah gunung kecil. Mereka tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah kata-kata Hugen terdengar, mata Xiao Yan yang menatap tajam ke aula koleksi buku tiba-tiba menyusut. Tatapannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, mereka berhenti di dua sosok berjubah abu-abu yang duduk bersila di tanah. Ketika mereka masuk lebih awal, dia dengan jelas melihat bahwa tidak ada satu orang pun di sini. Namun, pada saat ini, dua orang berjubah abu-abu ini muncul, seolah-olah mereka telah duduk di sini selama ini. Adegan aneh ini menyebabkan rasa dingin dan shock muncul di hatinya. Selain terkejut, bagaimanapun, minat yang dia miliki untuk aula koleksi buku ini semakin padat. Untuk itu diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh Akademi Jianan, sepertinya hal-hal yang ditempatkan di sini juga bukanlah hal-hal biasa. Tempat ini memang layak menjadi bagian dari Akademi Jianan. Warisannya memang kaya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.